Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Maria Rista Indah Sukma dengan NIM 22055511078. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kursor. Oke, pertama pengertiannya, kursor merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung query yang terdiri atas lebih dari satu record. Nah, kursor dapat digambarkan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Kursor merupakan fitur storage prosedur di mana kursor dapat melakukan iterasi sepanjang row dari suatu tabel. Oke, di sini manfaat dan tujuan kursor. Yang pertama dapat memproses data satu persatu secara terpisah. Lalu yang kedua dapat memproses data secara bertahap dan menghindari masalah kinerja yang dapat kemungkinan terjadi. Lalu yang ketiga memungkinkan untuk melakukan pengaksesan data yang kompleks dan melakukan operasi pada data tersebut. Dan yang terakhir dapat melakukan pengolahan data yang lebih fleksibel daripada yang bisa dilakukan dengan hanya perintah SQL sederhana. Oke, tahapan kursor ada 4, yaitu ada declare, open, patch, dan close. Declare adalah deklarasi kursor pada SQL yang akan digunakan. Open untuk membuka kursor agar query di dalam kursor dapat dieksekusi. Lalu patch merupakan perintah untuk mengambil data dari kursor. Dan terakhir, close merupakan penutupan dari kursor serta hasil query kursor dihapus di dalam memori. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara pembuatan kursor. Nah, yang pertama kita akan buka XMPP dulu, lalu kita start Apache dan MySQL. Nah, di sini saya akan membuat kursor pada command prompt. Kita cari command prompt. Nah, lalu di sini pada command prompt kita masuk ke directory XMPP dengan cara cd/xmpp/mysql/bin. Lalu kita cari kita hubungkan MySQL dengan MariaDB dengan cara MySQL username-nya root. Oke, sudah kita di sini saya sebelumnya sudah membuat database startup. Oke, selanjutnya kita tinggal gunakan saja use db startup. Oke, di sini sudah masuk ke dalam database startup. Lalu di sini saya ingin melihat tabel apa saja yang sudah dibuat. Show tables. Oke, di sini ada tabel rekap penghasilan, lalu ada tabel penghasilan dan juga ada tabel pegawai. Nah, di sini saya ingin melihat isi dari tabel pegawai dulu. Select from TB pegawai. Oke, di sini sudah terisi datanya. Lalu kita coba select all from TB penghasilan. Lalu kita coba. Nah, di sini juga sudah terdapat data-data yang begini. Sebelumnya sudah saya masukkan dalam data ini. Namun di dalam tabel ini, dalam tabel rekap penghasilan ini belum terdapat data ya, karena ini masih empty set. Karena tabel ini dibuat untuk mengetahui tabel ini dibuat untuk mendapatkan untuk menerima hasil dari kursor yang akan kita buat nanti. Jadi pada tabel ini kita tidak perlu menginputkan karena ini merupakan semacam wadah nanti untuk kursor yang kita buat nanti. Nah, nanti data-data yang akan kita inputkan pada kursor itu akan masuk ke dalam tabel ini. Oke, selanjutnya kita pertama-tama kita akan membuat storage prosedur terlebih dahulu untuk menentukan total dari penghasilan dari karyawan. Oke, yang pertama kita rubah dulu delimiternya, delimiter. Nah, setelah delimiternya dirubah, selanjutnya kita bisa create
prosedur dengan nama prosedurnya adalah total peng total total peng, di mana di dalam total peng ini terdapat in nah di mana dalam total peng ini terdapat variabel in sebentar ini terdapat variabel in yaitu id pack, terdapat variabel in dengan tipe data integer, lalu terdapat out juga dengan total hasil variabelnya adalah begin. Lalu kita enter, lalu kita begin, lalu kita enter lagi, lalu kita declare t tunjangan sama dengan t tunjangan maksudnya begin, lalu kita ketik koma, declare lagi, declare t penghasilan to begin, lalu kita akan set t tunjangan sama dengan t tunjangan sama dengan select sum dari tunjangan. Sepertinya ini akan error, jadi kita tutup saja terlebih dahulu. Tadi tidak sengaja ke pencet enter and delimiter, pasti error. Oke, kita ulang ya. Delimiter ini kita buka lagi. Oke, kita salah ketik ya. Ini delimiter, kita enter, lalu kita create prosedur. Ini kita bisa kupas. Create prosedur, lalu kita masukkan begin, lalu declare t tunjangan yaitu begin, lalu declare t penghasilan, ini maksudnya total penghasilan ya, t penghasilan ini begin juga, lalu kita set t tunjangan sama dengan select sum tunjangan from tabel penghasilan from tabel penghasilan where ID pegawai sama dengan ID pack. Lalu kita tutup dan kita enter. Lalu kita set t penghasilan juga sama seperti tadi, penghasilan sama dengan select sum penghasilan from TP penghasilan where ID pegawai sama dengan ID pack. Lalu kita enter, lalu kita set total hasil
sama dengan T tunjangan plus T penghasilan. T tunjangan plus T penghasilan, lalu kita N delimiternya. Oke, berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk memanggilnya, namun delimiternya kita rubah terlebih dahulu. Nah, setelah delimiternya kita rubah, lalu kita akan call, tadi namanya adalah total peng, lalu di sini ada ininya adalah 102 dan hasilnya adalah variabel begini adalah total hasil. Total hasil, lalu kita enter, selanjutnya kita akan select total hasil. Oke, di sini sudah ya, sudah berhasil berjalan. Selanjutnya kita akan membuat prosedur yang berisikan kursor di dalamnya. Nah, di sini kita rubah lagi delimiternya menjadi ini. Lalu setelah itu kita akan create prosedurnya dengan cara create prosedur. Lalu ini saya akan menambahkan ininya repang. Repang ini maksudnya rekap penghasilan ya. Dengan cara lalu kita begin, lalu kita declare lagi ID peng, maksudnya ID peg dengan tipe data integer. Lalu kita declare lagi nama peg. Ini yang sampai salah, nama peg dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Lalu kita enter lagi, setelah itu kita declare dan integer default 0. Ini nanti akan saya jelaskan maksud dari declare dan integer default 0 ini. Lalu kita akan declare gini ya, kursornya. Kursor rek. Kita gunakan kursor rekap. Lalu di sini kita kursor select ID pegawai, nama pegawai from tabel pegawai, nama pegawai from tabel pegawai, order by ID pegawai. Oke, kita cek lagi sekali kursor for select ID pegawai, nama pegawai, from tabel pegawai, order by ID pegawai. Oke, bisa kita enter, lalu kita akan declare handlernya ya, declare continue handler, for SQL stage set dan sama dengan 1. Nah, di sini kita maksudnya apabila ini maksudnya itu adalah
Kita akan men-set kita akan men-set ketika perulangan sudah mencapai 2000 kali, maka dan ini akan kita jadikan nilainya 1. Nah, jika sebelumnya defaultnya sudah kita 0, maka nilainya ini akan 1. Nah, defaultnya sudah kita nolkan tadi. Jadi, selanjutnya setelah kita declare ini, eh, kita akan truncate. Truncate rekap penghasilan. Kita cek dulu apakah benar ini namanya rekap penghasilan. Oke, rekap penghasilan. Oke, truncate rekap penghasilan. Lalu kita enter. Lalu kita open kursor yang tadi kita buat, kursor rekap. Open kursor rekap. Lalu kita akan menggunakan perulangan while not done, kita do fetch kursor rekap into id_pug dan nama pug. Kita coba cek fetch kursor rekap into id_pug nama pug. Oke, kita enter. Selanjutnya kita akan call total peng. Nah, tadi kita sudah membuat apakah benar total peng. Oke, benar. Kita call total peng di sini dengan parameternya id_pug dan juga menggunakan variabel total hasil. id_pug total hasil. Call total peng id_pug total hasil. Oke, sudah. Kita akan melakukan pengkondisian if. Sini if total hasil is null, then if total hasil is null, if variabel total hasil is null, then set variabel total hasil sama dengan 0. Lalu kita end if. Setelah end if, kita pengkondisian lagi if not done, then insert into rekap penghasilan valuesnya adalah id_pug, lalu nama pug, id_pug, nama pug, dan variabel total hasil. Lalu kita enter, lalu kita bisa end if. Setelah itu kita end while. Setelah end while kita close kursornya. Kursor rekap ya, nama kursornya. Close kursor rekap. Lalu kita end delimiternya. Oke, di sini terdapat error if. You have an error. Oke, di sini ternyata saya kurang menambahkan titik koma. Jadi kita ulang saja. Biar cepat saya copy saja. Oke. Rekap.
lalu ini truncate recap while not done. While not do, ini kita enter ini fetch, lalu kita call ini. Nah, di bagian setelah ini tadi saya ada kesalahan, saya lupa menambahkan titik koma. Jadi kita tambahkan titik koma, lalu kita paste lagi. Oke, ini berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memanggil prosedur Repang ini. Namun pertama kita rubah dulu delimiternya ke default, lalu call Repang. Oke, selanjutnya kita untuk melihat hasil dari Repang ini, kita bisa coba untuk select all from rekap penghasilan. Select all from rekap penghasilan. Oke, ini terdapat kesalahan. Jadi kita sudah coba kan ya. Ini. Oh, tadi ternyata terdapat typo. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil masuk total penghasilannya. Untuk itu kita coba cek select all from tabel penghasilan. Nah, di sini tadi di sini kita bisa lihat di sini dengan ID 101, pegawai dengan ID 101 memiliki penghasilan 2 juta tambah 2 juta yaitu 4 juta, lalu memiliki tunjangan sebesar 1 juta dan 1,5. Berarti ini sekitar 2.500.000. Berarti 4 juta ditambah 2.500.000 maka hasilnya 6.500.000. Nah, sekian penjelasan saya tentang materi kursor dan pendeklarasian materi kursor. Apabila ada kesalahan kata dan terjadi banyak error, saya memohon maaf. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.